gotta get up. Gotta face all the storms we're up against and down. Moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami datang di bait-Mu yang kudus. Biarlah Engkau yang melayakkan kami, menguduskan kami Tuhan. Kami mau membawa yang terbaik, pujian, penyembahan kami Tuhan. Biarlah menyukakan hati-Mu, dan biarlah hadirat-Mu, kasih-Mu, urapan-Mu, lawatan-Mu memenuhi kami di tempat ini. Biarlah Tuhan Kau yang berdaulat penuh atas ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk bersuka cita bagi Raja kami yang maha besar, Allah kami yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar, amin. Yang percaya boleh beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Allah yang maha besar.
kita mau baca deklarasi iman kita. Kita perkatakan dengan iman. 1, 2, 3. Aku anak raja. Aku ahli waris kerajaan Allah. Aku biji mata Tuhan. Aku tidak takut, aku tidak bimbang. Aku taat mendengarkan setiap suara Tuhan. Aku setia kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Aku tekun melakukan firman Tuhan. Jika Tuhan menyertai aku, siapa yang dapat melawan aku? Aku adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Rumah tanggaku disertai Tuhan dan pasti ada damai sejahtera. Aku sehat jasmani maupun rohani. Aku memiliki integritas. Aku jujur, hidupku pasti makmur. Aku tekun melayani dan menginjil. Aku diberkati, anak mantu cucu diberkati. Usaha pekerjaanku diberkati. Masa depanku cerah dan penuh harapan. Aku selalu naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang aku kerjakan selalu berhasil dan beruntung. Aku tidak berhutang, melainkan menghutangi seluruh bangsa. Aku masuk diberkati, keluar diberkati. Aku disiplin. Demikianlah perkataan iman yang kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kami perkatakan seperti janjimu, sesuai dengan janjimu di dalam firman-Mu Tuhan. Ora batakayana, seperti apa yang kamu perkatakan, itulah yang aku kerjakan. Dan kami percaya setiap perkataan iman yang kami perkatakan dengan iman percaya kami. Pagi hari ini kami percaya Engkau mengerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Ora batakaya nama sikiara labase. Biarlah setiap kami gerejamu di tempat ini, kami boleh muncul, kami boleh bangkit membawa terang-Mu Tuhan. Terang Tuhan boleh dinyatakan atas umat-Mu yang hadir di tempat ini, atas gerejamu yang ada di tempat ini, sehingga terang-Mu boleh membawa jiwa-jiwa mengenalkan Engkau. Terang-Mu Tuhan boleh memulihkan keadaan negeri kami, boleh memulihkan keadaan kota kami. Gereja Tuhan bangkit, kemuliaan Tuhan dinyatakan atas negeri dan bangsa kami, sehingga Indonesia dipulihkan. Indonesia boleh menjadi Indonesia yang baru, Indonesia yang memuliakan nama Tuhan, Indonesia yang sujud menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Indonesia baru akan menjadikan pemerintahan yang baru, pemimpin negeri kami yang baru memiliki integritas, memiliki hati yang takut akan Tuhan, memiliki hati yang penuh dengan kejujuran, sehingga pemimpin boleh menjadi teladan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa kami. Indonesia menjadi teladan bagi negeri-negeri yang lain di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah juga bekerja atas kota kami Tuhan. Sidoarjo dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Sidoarjo akan memuliakan Engkau. Kami akan melihat setiap lutut bertelut menyembah Engkau. Kami akan melihat setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sebab tidak ada ora batakaya nama sikiara labas. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Lewat gereja Tuhan yang bangkit, lewat gereja Tuhan yang bersatu, ora batak Sidoarjo dimenangkan. Sidoarjo bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Tuhan satukan gerejamu. Gereja di tempat ini boleh menjadi teladan. HOG milikmu Tuhan. Gereja Geraha Kemuliaan adalah rumah kemuliaan-Mu. Kau nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, sehingga kemuliaan-Mu boleh menarik jiwa-jiwa yang lalu lalang di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi hari ini akan terjadi pemulihan.
Saat pujian penyembahan dinaikkan, hadirat Allah memenuhi tempat ini, menjamah jiwa-jiwa yang hadir, yang datang letih lesu dipulihkan, terjadi perubahan, terjadi kebangkitan, terjadi terobosan, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang memiliki jalan buntu, ada terobosan, yang saat ini tercerai-berai dipersatukan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini hati kami Tuhan, yang mau taat, hati yang mau setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Tak membawa dalam hadiratnya jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai saatnya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran
bersyukur hanya padamu. Kami datang bersyukur memuji-Mu Tuhan. Kami datang bersyukur menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Kau yang layak disembah Tuhan, layak ditinggikan, layak terima pujian kami. Haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, syukur hanya bagi-Mu Yesus. Sebab Kau yang layak disembah, layak terima pujian kami. Haleluya, 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 haleluya. Bagaimana kami membalas kasih-Mu Tuhan? Bagaimana kami membalas semua kebaikan-Mu Tuhan? Semua yang kami punya saat ini, itu adalah milik-Mu Tuhan. Inilah hati kami Tuhan, hati yang mau menyembah, hati yang mau mengasihi-Mu. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, memenuhi setiap kami, memenuhi setiap kami. Roh-Mu memenuhi setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan urapi dengan lawatan-Mu. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lewat usia penyembahan kami, Engkau layakkan setiap hati kami, layakkan setiap hidup kami Tuhan. Biarlah kami benar-benar layak hidup di hadapan-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah-Mu Tuhan, kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami, hadirat-Mu memulihkan setiap keadaan kami. Bahkan kami yang sakit saat ini Tuhan akan sembuhkan. Bahkan kami yang saat ini sedang dalam pergumulan, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Kami tidak akan takut dan gentar Tuhan, sebab kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup menolong setiap kami. Memenuhi setiap kami Tuhan, urapi setiap kami. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, kami rindu Tuhan, kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Engkau memegang setiap tangan kami, biarlah kami terus mengendapkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami rindu hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Kami rindu kuasa-Mu Tuhan, lawatan-Mu, hadirat-Mu mengubah hidup kami. Segala puji syukur kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pagi hari ini hadirat-Mu ada di tempat ini. Kuasa-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Biarlah kami menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan.
penyembah-penyembah yang Kau Tuhan berkati Tuhan. Karena kami yakin dan percaya di atas pujian dan penyembahan kami Engkau bertahta Tuhan. Dan ketika hatimu disenangkan dengan pujian dan penyembahan kami, maka berkat-berkat akan Kau curahkan dalam kehidupan kami. Kuasa mujizat akan kami alami bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang kami punya Tuhan, hati sebagai hamba yang selalu rindu memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau Engkau tempatkan kami di negeri kami Indonesia. Kami percaya Tuhan Kau ada rencana yang indah bagi kami semua. Maka kami harus mengusahakan kesejahteraan di mana kami tinggal. Oleh sebab itu saat ini kami satukan hati kami. Kami berdoa bagi pemerintahan negeri kami. Kira Kau mengurapi Presiden Jokowi beserta wakilnya Tuhan. Beserta jajarannya, menterinya, semua kabinetnya Kau berkati. Kau berikan hikmat, marifat, roh takut akan Tuhan. Supaya boleh memerintah negeri kami dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada Engkau. Sehingga Tuhan boleh membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang makmur, murah, sandang, pangan, dan papan. Tidak ada lagi Tuhan kemiskinan di negeri kami. Berkati seluruh sumber daya alam yang ada di negeri kami. Oh Ramashikara Patakara Lamashikara berkati seluruh Tuhan. Pemerintah dari pusat sampai daerah. Kiranya Kau berikan roh takut akan Engkau Tuhan. Dan penuh dengan hikmat marifat-Mu. Supaya di semua negeri kami Tuhan. Ada keamanan, damai, sejahtera dan sentosa Tuhan. Tidak ada lagi korupsi, tidak lagi KKN. Oh biarlah mereka menjalankan pemerintahnya dengan bersih. Dengan roh takut akan Engkau. Dan kami sangat yakin dan percaya. Jika pemerintahan kami hidup takut akan Kau, maka seluruh negeri kami akan mengalami kemakmuran, damai, sejahtera, murah, sandang, pangan, dan papan. Oh Ramashikara Batakara Lamashikara Lawala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Secara khusus kami juga berdoa Tuhan. Kiranya Kau berikan roh hikmat, marifat, wibawa daripada Engkau. Bagi seluruh aparat penegak hukum kami. Aparat keamanan Tuhan. Untuk menghalau dan menghancurkan segala roh-roh intimidasi. Roh-roh pemberontakan, roh-roh kekerasan yang akan mengacaukan negeri kami. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan negeri kami dipenuhi dengan keamanan, damai, sejahtera dan sentosa. Tidak ada lagi ketakutan di negeri kami. Karena Engkau yang mengawal negeri kami. Engkau yang menjaga negeri kami. Sehingga negeri kami aman di dalam tangan-Mu. Oh Rama Sangkara Patakara Lama Sikara Lama. Demikian juga Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan. Pemilu tahun 2024 sebentar lagi Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Kau berikan pemimpin kami Tuhan untuk penerus bagi presiden kami sekarang Tuhan. Pemimpin yang takut akan Engkau, pemimpin yang memiliki integritas Tuhan. Oh para legislatif, yudikatif, semuanya orang-orang yang takut akan Engkau. Sehingga boleh membawa bangsa ini semakin maju Tuhan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan bila Kau curahkan roh Tuhan. Pertobatan di seluruh negeri kami, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Bila Indonesia menjadi Indonesia yang menyembah-Mu, Indonesia yang memuliakan nama-Mu, Indonesia yang bertobat, Indonesia yang Kau berkati. Sehingga bangsa kami semakin menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diperhitungkan di seluruh negeri kami. Karena ada orang-orang yang takut akan Tuhan, yang senantiasa Tuhan berdoa, senantiasa bekerja di negeri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekali kami serahkan seluruh proses Tuhan. Pemilu ke dalam tangan-Mu. Bila Kau ciptakan keamanan, damai, sejahtera. Kami patahkan, kami hancurkan roh-roh radikalisme. Roh-roh yang akan menghancurkan kesatuan dan persatuan negeri kami. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bila Indonesia menjadi Indonesia yang bersatu. Indonesia yang saling menghormati. Indonesia yang saling mengasihi dan menghargai. Sehingga tercipta keamanan dan kesatuan dan persatuan yang teguh di negeri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan. Saatnya Tuhan. Engkau akan membuat Indonesia yang bertobat. Indonesia yang memuliakan nama-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan segala doa dan penyembahan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah setiap kami bejana Tuhan. Bejana yang siap Engkau bentuk. Bentuklah kami
sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Jadikan kami alat-Mu Tuhan untuk bersaksi bagi-Mu, yang mau menyenangkan hati Tuhan, yang mau memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akulah bejana yang perlu dibentuk, bentuklah sesuai rencana-Mu. Ubahlah hatiku, jadikan seperti-Mu, tangan-Mu, jadikan ku baru. Akulah bejana yang perlu dibentuk, bentuklah sesuai rencana-Mu. Ubah setiap hati kami, hatiku, jadikan seperti-Mu, tangan-Mu, jadikan ku baru. Jadikan ku alatmu, bersaksi bagi-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu. Jadikan ku alatmu, bermasmur bagi-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Mari jemaat Tuhan lebih sungguh lagi kita menyanyikan lagu ini. Akulah bejana yang perlu dibentuk, bentuklah sesuai rencana-Mu. Bahkan setiap hati kami Tuhan, hatiku, jadikan seperti-Mu, tangan-Mu, jadikan ku baru. Sekali lagi katakan, akulah bejana, bejana yang perlu dibentuk, bentuklah kami sesuai rencana-Mu Tuhan, sesuai rencana-Mu. Bahkan setiap hati kami, jadikan seperti hatiku, jadikan seperti-Mu, tangan-Mu, jadikan ku baru. Jadikan ku alatku, bersaksi bagi-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu. Jadikan ku alatku, bermasmur bagi-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Jadikan kami alat-Mu Tuhan, yang siap bersaksi bagi-Mu Tuhan, yang siap untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hatimu, jadikan aku alatmu, bermasmur bagi-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Jemaat Tuhan saja katakan, jadikanku. Kami mau siap untuk menjadi alat-Mu Tuhan, yang mau bersiap untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau jadikan kami alat-Mu yang mau bermasmur bagi-Mu Tuhan, hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Jadikan aku alatmu, bersaksi bagi-Mu, untuk
Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kalau pada pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena kami tahu Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa bagi seluruh jemaat HOG. Tuhan, mungkin saat ini mereka datang dengan segala beban persoalan mereka. Satu hal yang kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup kami andalkan. Engkau Allah yang sanggup untuk melepaskan kami dari segala beban persoalan kami. Berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit penyakit Tuhan. Baik itu sakit jantung, diabetes, gagal ginjal, stroke, ataupun penyakit-penyakit yang lain. Kami percaya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Yehova Rafa, Allah yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Allah sanggup memberikan kesembuhan buat seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Asal kami percaya sepenuhnya kepada Engkau, kami percaya Allah sanggup. Tuhan, juga kami yang menghadapi segala persoalan dalam keluarga kami, biarlah Tuhan Engkau memulihkan, Engkau memberikan anggur yang manis dalam rumah tangga kami. Ada pengampunan, ada kasih di dalam keluarga, dan kami percaya pemulihan itu akan Engkau berikan kepada kami. Juga Tuhan, yang menghadapi berbagai persoalan di dalam usaha pekerjaannya, kami percaya Tuhan, Allah yang kami sembah sanggup memberikan berkat kepada setiap kami. Kami tidak takut lagi Tuhan, kami tidak bimbang lagi mengikut Engkau Tuhan, karena Engkau adalah sumber berkat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala persoalan, segala masalah yang kami hadapi, ada jalan keluar. Aku patahkan segala roh-roh yang tidak berkenan di hadapan-Mu, roh takut, roh bimbang, aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau mempercayai Engkau sepenuhnya di dalam hidup kami. Kami hanya percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Aku patahkan segala kutuk-kutuk yang membelenggu jemaat-Mu di tempat ini. Segala roh-roh yang mengikat, aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan yang memberikan segala sesuatu yang baik kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Menyerahkan seluruh jemaat-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah semakin hari jemaat-Mu boleh semakin mengerti rencana dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya semuanya baik adanya. Tuhan tidak pernah merancangkan segala sesuatu yang jahat. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik. Kami percaya Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik, teramat baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ini kami Bapa, ini kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan,
dengan anginmu berhembusan di hatiku. Hujaniku pengampunanmu, kesembuhan, pemulihan di hidupku. Roh Kudus hadir di sini
hadir di sini. Kami rasakan Tuhan urapan-Mu di tengah-tengah kami, Tuhan Yesus. Ulurkan tangan kasih-Mu, ku rasakan jamaah. Yes, Lord. Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan urapan-Mu. Ulurkan tangan kasih-Mu, ku rasakan jamaah. Kami rasakan jamaah, ku rasakan jamaah, ku rasakan Mari sekali lagi bawa penyembahan-Mu dalam hadirat-Nya. Kita meninggikan nama-Mu, Allah yang kudus. Kami sembah hadirat-Mu di tempat ini, Yesus. Roh-Mu hadir
Terima kasih kami rasakan hadirat-Mu tidak berhenti merestorasi kami dari awal ibadah sampai akhir ibadah. Bahkan jika kami punya roh yang menyala-nyala, kami bawa pulang kuasa, kasih, mujizat Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Bajak tanah hati kami, agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh berbuah. 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Dalam nama Kristus kami berdoa. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Shalom. Katakan dengan sebelahmu, engkau pemenang. Engkau pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Masa depanmu cerah Masa depanmu cerah dan penuh harapan. dan penuh harapan. Engkau naik, Kau naik tidak turun. tidak turun. Kau jadi kepala, Kau jadi kepala, bukan ekor. bukan ekor. Apa yang kau kerjakan Apa yang kau kerjakan pasti berhasil, pasti berhasil dan beruntung. dan beruntung. Silakan duduk, saudara. Saudara, pada hari Kamis yang lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Begitu banyak pewahyuan hikmat yang Tuhan berikan kepada kami dan kepada saudara. Dan saya percaya saudara bisa menangkap dan menerima firman itu untuk dilakukan. Dan itu akan membawa saudara menuju kemenangan. Hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema kuasa Roh Kudus dicurahkan untuk menghadapi masa sukar. Saudara, dalam konteks ini masih kita di dalam suasana kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita buka di dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Minggu lalu kita juga membaca ayat yang sama. Tapi pada pagi hari ini saya akan membawa di dalam sudut pandang yang berbeda. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Yang satu saudara baca, 1, 2, 3. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Kita baca di ayat yang ke-53 bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Tuhan. Saudara, ada sebuah peristiwa yang terjadi pada saat itu. Di ayat yang ke-53 ini adalah klimaks. Klimaks mereka setelah melihat sebuah peristiwa yang mengubah cara berpikir mereka, mindsetnya berubah, mereka nggak pulang ke rumah, mereka senantiasa di mana? Bait Allah, di rumahnya Tuhan. Saudara, biasanya kalau ada satu ritual atau satu pertemuan, kita mungkin hanya kuat 2 jam, 3 jam. Sesudah itu kita mau cari tempat yang lain.
yang lebih menyenangkan. Tetapi fakta di dalam Alkitab mengatakan mereka senantiasa, artinya selalu berada di bait Allah. Mengapa? Ada perubahan di dalam jiwa mereka, pikiran mereka, perasaan mereka, rohnya menyala-nyala. Ada perubahan. Sehingga mereka merasakan tentrem, nyaman, dan kerasan di gereja, di bait Allah. Inilah gambaran di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kalau kita beribadah sampai kita tidak nyaman, kepingin pulang, ada sesuatu yang belum berubah di dalam hati kita. Ada sesuatu yang harus kita mengerti, kita harus dibersihkan. Kita harus dibersihkan supaya apa? Roh yang ada pada kita menyala dan menikmati hadirat, dan kita punya responsif untuk manunggal dengan dia. Saudara bisa paham ini? Di ayat yang 53 ini sering kita tidak bahas, saudara. Sehingga banyak orang Kristen yang tidak paham ada sebuah transformasi, ada sebuah perubahan. Dan perubahan ini harus kita nikmati di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi kalau saudara di dalam ibadah saudara tidak menikmati sesuatu, belum ada perubahan. Ada sesuatu ikatan, ada sesuatu kedagingan yang membuat saudara tidak kerasan beribadah. Selama 26 tahun saya mengembalakan di gereja. Banyak sekali masukan, kritikan, yang intinya itu ibadah itu jangan lama-lama. Dan pernah saya bawa dalam doa puasa, saudara. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa penyebabnya? Sehingga ada sekelompok orang merasa ibadah itu kok lama. Saya dikasih satu pengertian. Kalau kamu merasakan cintanya Tuhan kepada kamu, kamu akan menikmati. Kamu akan menikmati hadirat Allah. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan akan datang kembali untuk menjemput umatnya, ada sebuah grand planning, merupakan suatu rencana yang luar biasa, yaitu rencana keselamatan yang ia rencanakan sebelumnya. Maka dari itu dalam bacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, kita khusus membahas mengapa Tuhan naik ke surga dan dengan mengangkat tangannya dan dia memberkati saudara dan saya supaya saudara punya kuasa yang dia miliki, dan itu sebagai bekal kita untuk menghadapi masa sukar. Amin. Ada beberapa
rahasia yang harus kita mengerti, saudara. Yang pertama, Yesus kembali ke surga karena tugasnya di bumi selesai. Mengapa saya katakan selesai? Dia sudah tumpahkan darahnya, dia mati di atas kayu salib, dia tebus seluruh dosa saudara dan saya, dan dia melakukan sesuatu yang di luar pemikiran manusia, yaitu kutuk-kutuk kemiskinan, kutuk-kutuk sakit penyakit sudah dipatahkan, sudah dihancurkan di dalam nama Yesus dengan melalui penebusan. Loh kok Pak saya masih sakit? Itu bisa intimidasi. Supaya iman kita tidak berfungsi. Kerap kali kita melihat keadaan. Kerap kali kita termakan oleh intimidasi yang membuat kita menjadi iman kita, iman yang tidak tangguh. Perlu saudara renungkan sejenak bahwa Yesus mati itu bukan untuk hanya sekedar mati yang sia-sia, saudara. Dia mati supaya saudara hidup. Tidak ada amin, saudara. Saudara bayangkan, dia mati supaya saudara hidup. Ini harus kita tanamkan bahwa kepedulian saudara, kepeduliannya Tuhan kepada saudara luar biasa. Jadi kalau saudara mengatakan, aku kok masih sakit. Yes. Tetapi ada waktunya Tuhan. Daud menanti waktu dia diurapi oleh Samuel. Dia katakan engkau akan jadi raja. Berapa tahun Daud jadi raja? 13 years. 13 tahun Daud. Apakah Daud menunggu bilangnya mau dikasih berkat jadi raja? Mana? Daud tidak. Daud tetap melakukan yang terbaik, menyembah Tuhan. Imannya tetap tidak berubah. Sampai dia mendengarkan bahwa ada Goliat. Daud dikatakan di dalam Alkitab, paras mukanya elok, kemerah-merahan. Artinya orang yang katakan dia ini anak ingusan. Dan yang berhadapan dengan Goliat itu orang yang terlatih untuk berperang. Tetapi Daud pada waktu dia katakan, aku mau lawan itu Goliat, semua orang mencibir dia. Tapi mereka tidak sadar. Ada sesuatu yang besar di dalam Daud yang dikatakan kecil oleh manusia. Yaitu Roh Allah. Roh Allah menyertai Daud yang kecil ini. Sehingga Daud berani berhadapan dengan mereka. Pendekar dari Filistin. Dan Daud mengatakan, kamu berperang melawan aku dengan pedang. Tapi aku berperang dengan nama Tuhan. Kira-kira saudara bisa masuk akal gak? Dengan cara berpikir manusia gak masuk akal. Makanya kita sering iman kita jatuh karena apa? Kita melihat keadaan gak masuk akal, gak mungkin. Padahal kita tidak tahu. Daud itu sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Termasuk hari ini saudara. Saudara dipenuhi oleh Roh Allah. Tinggal saudara mengaktifasikan iman saudara. Jika iman saudara aktifasikan dengan melangkah firman Tuhan, mujizat itu terjadi.
Intimidasi itu adalah produk si jahat yang merobohkan. Ya apa? Masih sakit nih. Saya bersaksi ini sudah berulang-ulang saudara. Intimidasi itu tidak pernah berhenti Pak. Dan intimidasi itu mengatakan jantungmu cacat. Apakah saya sudah bebas dari intimidasi? Enggak saudara. Serangan itu terus. Tetapi karena ada Roh Allah menyertai saya dengan firman mengatakan, aku sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Hai pikiran yang negatif, keluar. Bapa di surga yaitu Jehovah Rafa sanggup menyembuhkan segala sakit penyakitku. Jehovah Jireh sanggup mencukupi setiap kebutuhan. Pikiran itu yang negatif kita kalahkan dengan firman. Iman kita bangkit, maka kita akan dapat terobosan. Di dalam kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 20 dikatakan, sebab, ikuti saya, sebab kamu telah dibeli dengan lunas, dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Saya kasih satu understanding begini. Sebab kamu itu siapa? Saudara dan saya. Sudah dibeli. Saudara sudah dibeli, setuju? Dengan apa? Darah Yesus. Kalau ada seseorang yang menggantikan kehidupannya untuk saudara, saudara percaya nggak orang itu luar biasa? Amin. Saudara percaya nggak kadang ada orang yang mau memberikan darahnya sampai dia mati untuk saudara? Kira-kira saudara percaya enggak sama orang itu? Saya kurang mantap. Percaya enggak? Percaya? Kalau saudara percaya, kenapa kita takut? Ada sesuatu yang membuat kita takut karena apa? Mata kita melihat keadaan. Dan keadaan itu adalah produk dari si jahat. Iblis itu pencuri, pendusta, pembinasa. Dia berdusta dan mencuri damai sejahtera untuk membinasakan iman percaya kita. Maka kita tidak dapat apa-apa. Saudara sudah dibeli dengan darahnya lunas. Terus tugasnya apa? Muliakan Tuhan dengan apa? Tubuhmu. Layani Tuhan dengan tubuh. Saya yakin kalau saudara mengerti ayat ini, saudara melayani Tuhan dengan tubuh saudara, saudara mengaminkan cari kerajaan Allah dulu dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Saudara tidak akan kekurangan, baik jasmani maupun rohani. Saudara menikmati tingkap langit terbuka, saudara jadi pemenang. Kayu salib itu saudara, ia selesaikan pembayaran dosa. Yohanes 19 ayat 30 dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu dia berkata, sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepalanya, walaupun dia Allah, dia menyerahkan nyawanya. Pengertian seperti ini harus kita miliki. Di masa-masa sukar ini. Intimidasi itu
selalu menyerang. Tapi jangan takut. Kalau saudara mengerti kebenaran firman yang sudah disampaikan pada hari ini, saudara akan menjadi orang yang tangguh menghadapi masa sukar. Dosa yang dilakukan oleh pemerintah kerajaan Romawi pada zaman itu, dosa ketidakadilan, dosa kebohongan, dosa kemunafikan, dosa korupsi, dosa sakit hati, dosa dendam, dosa kedagingan, percabulan, perseteruan, keserakahan, hawa nafsu dan lain-lain yang dilakukan oleh imam agama. Para politisi, para pejabat, para hakim yang korup. Hanya mereka takut dengan tuntutan massa. Sehingga mereka mencederai keadilan kepada Kristus. Tuhan Yesus disalib, digambarkan ketidakadilan manusia untuk supaya saudara dan saya belajar lebih dewasa dan lebih bijak. Dia mati untuk saudara dan diperlakukan tidak adil. Kalau hari ini saudara diperlakukan tidak adil, saudara lihat Yesus lebih parah. Kita tidak ada apa-apanya. Kita cukup mengucapkan syukur. Tempat yang paling tidak adil adalah tempat pengadilan. Karena pada akhir zaman ini hukum keadilan bisa diperjualbelikan. Tuhan Yesus disalib karena politik. Tuhan Yesus disalib oleh hukum yang tidak adil. Tuhan Yesus disalib oleh militer, prajurit Romawi. Tuhan Yesus disalib oleh hakim yang tidak adil. Hari ini mungkin saudara sedang difitnah. Ucapkan syukur. Lu kok enak? Justru mengucapkan syukur, ada energi baru, ada roh Allah menyertai saudara. Karena saudara tidak terpancing oleh kepahitan dan kebencian. So, mari kita renungkan. Jika kita tidak menerima pembayaran yang telah Tuhan lunasi, maka kita akan bayar keselamatan kita dengan darah kita sendiri. Apakah mungkin? Misalnya kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, dia tidak tumpahkan darahnya. Apakah saudara bisa menyelamatkan diri saudara sendiri? Tidak bisa, saudara. Tidak mungkin. Karena setelah Yesus mati di atas kayu salib, dia bangkit pada hari ketiga, 40 hari kemudian. Dia sebelum naik ke surga, dia curahkan Roh Kudus. Untuk apa? Supaya saudara kuat menghadapi masa sukar. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Ini bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena
Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Allah bekerja di antara. Amin. Ini tubuh bait Allah. Rawat dengan baik. Saudara, yang kedua, saudara, ia kembali ke surga supaya ia dinobatkan sebagai Tuhan atau Allah. Dia ditinggikan. Saudara bisa bayangkan dari 12 murid, yang dulu 12 murid itu adalah bukan orang baik-baik semua. Ada yang menyangkal Yesus, ada yang mengkhianati Yesus, ada yang tidak percaya dengan Yesus. Dia katakan Yesus tidak mungkin bangkit. Aku baru percaya kalau aku memegang tangannya ada lubang. Aku baru percaya. Yesus mengatakan, berbahagialah sebelum melihat sudah percaya. Dia tarik tangan Thomas, pegang. Baru Thomas gemetar. Thomas mengatakan, "You are the Lord." Kamu Tuhan. Saudara, kita kerap kali seperti Thomas. Aku kalau gak dapat mujizat, aku belum percaya. Mungkin saudara sedang diuji oleh Tuhan. Apakah imanmu iman yang tangguh? Maka dari Tuhan katakan ucapkan syukur atas segala perkara. Artinya saudara, walaupun ada jawaban atau belum ada jawaban, ucapkan syukur. Ada sebuah kekuatan yang baru, yaitu firman. Yang membuat saudara become strong, menjadi kuat. Yang 2B, saudara. Penobatan Tuhan sebagai Tuhan harus dilakukan di surga. Karena kerajaannya bukan kerajaan dunia. Surga. Mari kita baca di dalam kitab Yohanes 18 ayat 36. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan kerajaan dari sini. Mari kita bangkit berdiri. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saudara perhatikan yang ketiga ini, yang terakhir. Bahwa Tuhan
kembali ke surga, supaya Roh Kudus dicurahkan untuk menolong saudara. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah. Angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Mari kita responi Roh Kudus. Curahkan. Curahkan. Curahkan Tuhan, curahkan. Sembah Dia, sembah. Jangan terintimidasi. Ekonomiku sekarang mengalami kesulitan. Jangan takut. Kesehatanmu, Tuhan bilang gak bisa sembuh. Jangan takut. Apa yang saudara hadapi, saya juga pernah hadapi. Jangan takut. Sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Saudara yang sakit, pegang tempatmu yang sakit. Dengan iman percaya, seluruh organ tubuhmu dari ujung kepala sampai ujung kaki, Dia bisa sembuhkan jika saudara punya iman percaya. Saya saksikan minggu lalu, adik dari ayah saya divonis dokter kanker, seluruh tulang punggung sumsumnya itu semua bakteri kanker. Dokter mengatakan tidak mungkin bisa sembuh. Pada satu kesempatan saya bisa melayani di ICU. Saya hanya tanya, mau sembuh? Dia katakan mau. Terima Yesus. Roh Kudus akan melakukan mujizat. Dia bersedia, dia dibaptis. Orang yang belum kenal Kristus, dia menaruh iman percaya. Pada waktu dia sudah dibaptis, dia mengatakan aku pasti sembuh.
Apalagi saudara. Dia bukan dibandingkan dengan saudara. Pengenalan Tuhan masih bayi. Tapi hari ini saudara, saya percaya saudara sudah dewasa. Punya iman percaya. Oleh bilur Yesus, aku sembuh. Mari Roh Kudus berkaryalah. Sembah Dia. Asam lambung, diabetes, aku patahkan dalam nama Yesus. Stroke, kanker usus, aku patahkan dalam nama Yesus. Sakit pikiran, kekhawatiran, ketakutan, aku patahkan dalam nama Yesus. Sakit jiwa, aku hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Mari saudara, kita menghargai korban Kristus. Yesus menjelma sebagai manusia, mempunyai misi, yaitu misi keselamatan. Supaya saudara dan saya mengalami keselamatan yang kekal. Mari kita menghormati korban Kristus. Angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti dan berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memperingatkan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecah adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Angkat cawan tinggi ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya. Menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat kedua tanganmu, ucapkan syukur. Kurama syakaranama, kurama syakaranama, horama syikiaradaba, kuraba syakaradaba, kuraba syakaradaba. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Engkau telah mati di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah patahkan segala kutuk-kutuk. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk-kutuk sakit penyakit. Sudah engkau patahkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Melalui korbanmu. Penebus. Oleh darahmu. Penebusan. Darah anak domba. Maka kita semua memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami ucapkan syukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah ditabur. Biarlah firman-Mu itu terus bertumbuh dalam hidup kami. Dan Roh-Mu yang memampukan kami untuk kami melakukan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan Kau terus mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi dalam pelayanannya. Biarlah Tuhan nama-Mu semakin dipermuliakan melalui kehidupan hamba-Mu ini. Roh-Mu terus menyertai setiap langkahnya. Ada mukjizat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat semuanya. Dan kalau sebentar Tuhan kami diberi kesempatan untuk memberi yang terbaik. Biarlah kami memberi dengan sukacita. Dan persembahan kami Tuhan dapat memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan.
Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888 333 2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Kasih mengubah segalanya, terukirkan keampunan. Kasih beriku kemenangan, tak berubah selamanya. Kasih terang dalam hidupku, kegelapan telah dilepaskan. Mari torang puji Tuhan, Dia Raja segala raja. Oh Yesusku, luar biasa. Hai mari jo puji Tuhan, Dia Raja segala raja. Oh Yesusku, luar biasa. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Torang puji Tuhan, Dia Raja segala raja. Oh Yesusku, luar biasa. Hai mari jo puji Tuhan, Dia Raja segala raja. Oh Yesusku, luar biasa. Orang maju orang bersusah, lebih baik orang menyanyi. Dia sanggup ubah hidupku menjadi baru. Mari kita menari, orang menari, rame-rame memuji Tuhan. Musik bambu dengan kulita. Orang baju orang bersusah, lebih baik orang menyanyi. Dia sanggup ubah hidupku menjadi baru. Mari kita menari, mari orang menari, rame-rame memuji Tuhan. Musik bambu dengan kulita. Musik bambu dengan kulita. Musik bambu dengan kulita. Haleluya. Mari, angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah menantumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu.
Diberkatilah para yatim piatu. Diberkatilah para janda-janda. Diberkatilah usaha pekerjaanmu. Diberkati tokomu. Diberkatilah pabrikmu. Diberkati ladangmu. Diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya akan berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin.